Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrilia Sari. Saya mengajar di SDN Sunter Agung 09. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG pada pembelajaran IPAS kelas 5 dengan materi bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Sawal. Stand by, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Finish, give greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Oke, terima kasih Sawal. Oke, baik. Absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Rapa. Laksamana ya. Julio, Alea, Rafa, Oke, ya, terima kasih ya. Oke, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pada pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran IPAS di bab 5, yaitu tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh ya. Oke, terlebih dahulu kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya berdiri yang semangat ya. Semangat semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan Saif, klik pilih yang mana. Klik yang mana? Mana? Ini. Yang mana? Klik, diklik ini. Klik. Lagi. Oke, good. Tepuk tangan buat Saif. Ayo Rehan. Ayo maju cepet. Waktunya berjalan. Ayo.
Apa yang terjadi jika kita tidak bernafas kecuali kerusakan otak, sakit mata, kematian, atau gagal jantung? Klik yang mana? Kecuali ya, kecuali. Ayo, yang mana? Ini. Ayo diklik sini, diklik. Ya, harusnya apa? Sakit mata ya. Oke, lanjut. Ayo. Rifki, organ pernafasan yang membantu kita bernafas. Oke, tepuk tangan buat Rifki. Good, lanjut Maya. Ayo. Bagaimana cara merawat kesehatan organ pernafasan kita? Kebakaran dan asap, polusi udara, hindari paparan asap rokok atau obesitas. Ya, harusnya apa? Hindari paparan asap rokok. Ya, lanjut. Ayo. Terakhir, mengapa manusia harus menjaga kesehatan organ pernafasan? A. Kualitas hidup yang baik, obesitas, infeksi saluran pernafasan, atau polusi udara. Ya, klik yang mana? 2 yang terjawab, 3 yang salah ya. Dari 5 soal. Ya, nggak apa-apa. Namanya tes awal ya, belum tahu materi yang akan dijelaskan seperti apa. Ya, perhatikan semua ke sini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yang pertama yaitu dengan stop dulu. Pembelajaran pada hari ini yang pertama dengan mengamati video terkait bagaimana kita hidup dan tumbuh, pertanyaan yang akan diberikan oleh guru melalui game edukatif Word. Kemudian dengan penjelasan guru melalui audio visual PowerPoint, peserta didik mampu merencanakan proyek menempelkan potongan organ pernafasan ya ke papan yang sudah disediakan dan membuat sistem pernafasan pada manusia dengan bahan sederhana. Kemudian yang ketiga, dengan memonitoring dan mengevaluasi peserta didik dalam perkembangan proyek yang dijalankan secara berkelompok. Yang terakhir yang keempat, dengan proyek yang sudah dibuat, peserta didik harus mempresentasikan hasil dari produk yang sudah dibuat secara berkelompok. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita simak video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat semuanya. Video kali ini akan membahas pelajaran IPA kelas 5 yang berjudul Bagaimana Kita Hidup dan Bertumbuh. Topik kan bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Ayo kita simak videonya. Setiap manusia memiliki organ pernapasan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu, kenapa manusia selalu bernafas agar bisa hidup dan bertumbuh? Bernafas adalah sebuah proses menghirup oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Mengenal organ pernapasan manusia. Organ pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat putaran udara selama proses pernapasan. Ayo perhatikan gambar ini dengan seksama. Sistem pernapasan manusia ini penting untuk menyediakan asupan oksigen yang konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Berikut urutan organ pernapasan dimulai dari rongga hidung, selanjutnya paru, lari, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Udara yang kita hirup akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung kita. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Rongga hidung juga memiliki suatu lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Selanjutnya adalah faring yang merupakan organ persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Faring adalah saluran pernapasan yang ada di bagian depan dan belakang. Laring atau dikenal dengan jantung adalah organ pernapasan yang terletak di bagian belakang faring. Laring terdiri dari 9 tulang rawan dan bentuknya adalah kotak. Laring merupakan organ berada yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Tenggorokan dikenal dengan istilah trachea yang memiliki jaringan dan disebut sebagai selia, mengantarkan udara menuju atau dari paru-paru selama proses bernapas berlangsung.
tempat memiliki sedia atau rambut halus berfungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan bakteri yang masuk ke dalam rangkaian. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Alveolus ini memiliki bentuk seperti anggur dan terletak dalam paru-paru manusia, lebih tepatnya dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bisa dikatakan alveolus berada di tempat yang penting karena paru-paru merupakan tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Diafragma adalah dan otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan diafragma adalah teknik pernapasan yang melibatkan diafragma. Saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, menciptakan ruang bagi paru-paru untuk mengembang dan udara masuk. Saat ekspirasi, diafragma mengendur dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara didorong keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan manusia. Saat menarik, napas terjadi kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Udara kotor akan disaring saat melewati hidung, trachea, dan bronkus. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Berikut beberapa gangguan pernapasan pada manusia, di antaranya sebagai berikut. Berikut beberapa cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat, di antaranya sebagai berikut. Olahraga teratur, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, melindungi diri dari polusi, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, dan tidak merokok. Untuk mengetahui kemampuan Oke, setelah menyimak tadi, di sini ada 3 pertanyaan tentang video yang sudah kamu simak tadi ya. Ya, apa oksigen itu? Silakan. Kertasnya. Siapa yang belum? Ayo. Ya, siapa lagi? Ayo. Alifa, Alisha. Syakila. Zulfa. Zulfa, ayo. Ya, jawabannya adalah A ya, hanya 9 orang ya. Oke. Lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebutkan organ pernafasan pada manusia. Ayo, ayo. Alifa, Alisha. Ya, hidung, faring, paru-paru, dan diafragma. Oke, pertanyaan terakhir. Mekanisme pernafasan pada manusia. Ya, silakan. Oke, lanjut. Ayo. Ya, D, betul ya, menarik. Oke, kita akhiri ya. D jawabannya ya. Oke. Sekarang kita lihat laporannya ya. Tepuk tangan buat kita semua, hebat ya. Oke, good. Di sini Bulia punya alat peraga tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya.
Kita bisa menghirup udara itu dari rongga hidung, bisa juga melalui mulut, ya. Nih, sini. Kemudian udara masuk ke pangkal tenggorokan, lalu ke batang tenggorokan, ya. Masuk kembali ke paru-paru, ada paru-paru sebelah kiri dan kanan, ya. Kemudian lagi di sini ada namanya lobus atas, ya. Ini namanya cabang tenggorokan yang di sini tengah-tengah, ya. Atau bisa disebut dengan bronkus. Kemudian masuk lagi ke anak cabang tenggorokan, ya. Di sini. Kemudian ada gelembung paru-paru, ya. Kemudian masuk lagi ke lobus bawah. Dan yang terakhir ke diafragma. Nah, Bulia minta satu orang untuk menempelkan bagian-bagian mana saja di sini yang cocok dengan sistem pernafasan pada manusia. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, Rafael. Silakan Rafael. Ya, kamu madep sana, madep sana. Nah, sini. Nah, pegang ini pegang. Oh ini nih, ini aja kamu pegang. Yuk, silakan. Mana yang rongga hidung? Silakan. Oh, dua orang deh. Sama siapa satu orang sini? Saif di sini, Saif di sini. Pegang, Saif. Ya, silakan. Ayo. Oke. Oke. Oke, ya stop dulu. Oke, gimana teman-teman? Bener nggak jawaban Rafael? Oke, betul ya. Tepuk tangan buat Rafael. Good job. Jangan duduk dulu, sebentar. Oke, ada Saif, ada Rafael. Ini namanya apa yang ini? Oh, sebentar. Silakan. Apa itu? Yang itu adalah yang ini adalah rongga hidung. Terus? Dan terus masuk ke paru-paru. Masuk ke gelembung paru-paru. Gelembung paru-paru. Lalu dikeluarkan melalui rongga mulut. Ini apa namanya? Ini adalah ini namanya apa yang hijau ini? Hijau ini adalah namanya gelombang paru. Apa itu namanya? Diafragma. Diafragma. Oke, tepuk tangan buat Saif dan Rafael ya. Lihat di sini. Coba, ada alat dan bahan ya. Di situ ada alat dan bahannya ada 7 ya, 1 buah. Coba perhatikan. 1 buah botol plastik bening. Sekarang kita akan buat sendiri ya. Kita akan buat sendiri sistem pernafasan pada manusia. Ya, kemudian 1 meter selang plastik atau pakai sedotan juga boleh ya. 1 buah balon besar, 2 buah balon kecil, tapi nggak usah, cukup 2 balon cukup ya. Kemudian 1 buah karet gelang, 6 plastisin, 1 buah gunting. Nah, ini langkah-langkah percobaannya. Kemudian ini membuat model dadanya menggunakan botol dan membuat model paru-parunya menggunakan balon ya. Oke. Caranya ya. Dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan sederhana. Nah, ini kerjanya. Lihat balonnya jadi gelembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya.
Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, itu siapkan dua. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa digunakan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang digunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon warna yang sama. Lalu, kantong plastik bening seperti ini dan solasi. Boleh lewat ban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan karet. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Jadi, yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan karet. Hati-hati ya menggunakan karetnya. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapikan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan, kita jadikan menjadi satu. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Itu karena ada 4 jadi 2-2 aja ya. Ya. 2-2. Nah, ini sudah jadi satu, kalian siapkan dua ya. Lalu digabung, sedangkan bagian ini akan menjadi pakaian. Lalu ini cabangnya supaya namanya. Ya, betul. Brontos. Dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabang terlalu panjang, kita potong ya, agar nanti malah dimasukkan ke dalam botol. Jadi jangan terlalu panjang ya. Potong juga bagian sebelah ini ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Langkah yang sering dilupakan yaitu mematangkan daun terlebih dahulu. Nah, ini penting dilakukan supaya daunnya bisa mudah mengembang dari kaku. Kita pasangkan daunnya yang merupakan perwakilan dari paling itu ke ujung dari sebelah kanan dan dari jurus. Selanjutnya kita akan melekatkannya di bagian ujungnya sini dengan solasi. Ini pastikan bawahnya jangan terlepas ya, jadi kalian ulang-ulang saja seperti ini. Untuk Tuh ya, nempelnya begitu ya. Nah, kalau sudah di atas, berarti sudah aman. Sudah aman ya. Masukkan rangkaian rangkaian dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari omega. Lalu bagian Kenapa? Itu lagian bukan yang entar gitu. Perhatikan cara ibu menggunakan atau membuka posisinya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastik ini. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan balon. Tapi kalau menggunakan balon, nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi diputuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pengangkasan yang pertama kali dibuat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini, lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup, kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan keran, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Ada yang bawa karet nggak? Dan Bawa. ini kita lakukan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah kita rapikan, Boleh sih, nggak apa-apa. dan lekatkan dengan solasi.
Kan karetnya dilepas kan? Coba Anda perhatikan bagian sini Iya, karetnya dilepas di ya. balon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Bisa pastikan kembali agar pasirnya tidak lepas. Jadi dilem lagi, jangan sampai lepas ya nanti ya. Model pengangkatan manusianya jadi. Bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat balonnya mengembang. Nggak ada, iya. Jadi deh model pernapasan yang sudah dicoba dari bahan yang sederhana ini. Udara masuk lewat hidung dan bisa lewat trachea di bagian atas lalu dan dibungkus masuk ke bronkiolus seperti dan masuk ke bendung-bendung udara yaitu alveolus. Nah, kemudian darah menjadi pertukaran kemudian dan lewat model pernapasan yang kita buat hari ini kita jadi mengetahui bagaimana Aulia ambil. program darah melalui tangan ini posisi diapakan saat beroperasi atau saat kita masuk di dalam saat kita nafas diafragmanya menjadi besar dan volume udara di paru-paru lebih besar. Lalu kembali diafragmanya terbentuk, volume udara di dalam paru-paru berkurang. Jadi coba kita berdua ya. Nah, Jadi rongga dadanya tidak terangkat, jadi tidak. iya, jadi bagian perut. Nah ini kalau ini pernapasan dada. Kalau kalian kurang bisa memperhatikannya, kalian bisa coba sambil tidur lentang, lalu coba pegang perut kalian. Nah pasti saat kalian lentang atau tidur itu, kalian menggunakan teknik pernapasan perut. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial itu dalam membuat model pernapasan manusia dan penjelasan tentang teknik pernapasan perut maupun pernapasan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok NTT. Kami ingin mempresentasikan cara membuat organ pernafasan pada manusia. Alat dan bahannya adalah botol aqua yang besar, lalu
lalu balon dan plastik bening dan plastisin, sedotan, solatip. Dah. Cara membuatnya, cara kerjanya adalah pertama menarik napas melalui rongga hidung, lalu diteruskan oleh trakea, lalu masuk ke cabang yaitu bronkus, lalu menghembuskan napas melalui mulut. Coba ditarik bagaimana? Coba sistem kerjanya. Nah, kalau begitu gimana itu? Itu menghirup. Menghirup. Terus? Itu Ketika menghembuskan. menghirup berarti paru-parunya? Mengecil. Ketika menghirup itu paru-paru mengembang. Lalu ketika dihembuskan mengecil. Oke, ya, good. Ya, tepuk tangan buat kelompok NTT. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Tunggu, silakan. Ayo. Tunjukkan mana diafragma. Tunjukkan mana diafragma? Dan jelaskan fungsi diafragma. Oke. Tunjukkan mana diafragma dan jelaskan apa fungsi dari diafragma. Ya, mana diafragma yang mana, Jenny? Ini diafragma. Terus fungsinya apa? Fungsinya ini memudahkan udara atau oksigen menuju paru-paru. Karena tekanan rongga hidung akan secara langsung mendadak. Oke, tepuk tangan buat Jenny. Oke. Good. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok NTT. Oke, Kami dari kelompok Batam akan mempresentasikan alat yang kami buat. Alat dan bahannya adalah ada botol, terus plastik, balon, solasi, lilin dan sedotan. cara kerjanya. Udara masuk melalui rongga hidung dan ke faring dan ke laring, terus ke trakea dan ke bronkus dan berujung ke paru-paru. Oke, good. Ya, ada pertanyaan buat kelompok Batam? Oke, tunggu. Jelaskan fungsi hidung pada sistem pernapasan manusia. Jelaskan fungsi hidung pada pernafasan manusia. Yuk. Hidung berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu supaya tidak masuk bersama udara, serta mengenali adanya bau. Oke. Tepuk tangan buat kelompok Batam. Mana tepuk tangan lagi? Ya. Wah, good. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, setelah kalian sudah membuat sistem alat pernafasan dengan bahan dan alat sederhana, kemudian kita sudah bermain game, word wall dan quizzes, kita bisa menarik kesimpulan, ya, menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan yang pertama dibacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Satu, tumbuhan memiliki sistem pernafasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Sistem pernafasan terdiri atas hidung,
tenggorokan atau faring, bronkus, dan paru-paru. Oke, ya. Paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan kita. Paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Oke. Ya, terima kasih Jenny. Ya, kesimpulan berikutnya. Pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan seperti flu, asma, Bronkitis, pneumonia, radang paru-paru, kanker paru-paru, tuberkulosis dan sebagainya. Ya, oke. Yang terakhir siapa? Jaga kesehatan organ pernafasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi darah. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, setelah kita sudah belajar, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, ya. Banyak ilmu yang dapat ya, banyak ilmu yang didapat, ilmu-ilmu baru yang langsung kamu praktekkan ke dalam membuat produk sistem alat pernafasan. Oke, baik kalau begitu untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya Bulia mohon maaf. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah membuat alat pernafasan dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lagi membuat produk-produk yang lebih menarik dari hari ini. Kurang lebihnya Bulia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.